Sapaan menjadi cara orang saling berinteraksi satu sama lain. Sapaan dapat menjadi pembuka obrolan dengan orang baru atau dengan kerabat lama. Terdapat banyak jenis sapaan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Jenis-jenis sapaan yang berbeda ini dipengaruhi oleh unsur budaya maupun sejarah. Di Indonesia misalnya, sapaan umumnya dilakukan dengan menjabat tangan. Berikut cara menyapa unik yang ada di dunia. Why? Thailand. Wai di Thailand mempunyai gerakan yang mirip dengan negara tetangganya. Wai adalah gerakan memberi salam dengan mengatupkan kedua belah telapak tangan yang kemudian diikuti dengan pelafalan kata tergantung jenis kelamin Anda. Bagi perempuan misalkan, mengucapkan sawadikap. Sedangkan untuk laki-laki mengucapkan sawadikap. Bentuk sapaan ini telah digunakan secara rutin oleh masyarakat Thailand, misalnya oleh kru Thai Airways dan pramu-tamu hotel di Thailand. Tashi Delek, Tibet. Pernah membayangkan disapa bukan dengan senyum atau lambaian tangan, tapi dengan lidah yang dijulurkan? Jangan salah paham dulu. Di Tibet, ini justru sapaan yang penuh makna. Tradisi unik ini bukan bentuk candaan, apalagi ejekan. Menjulurkan lidah adalah cara masyarakat Tibet menunjukkan niat baik dan kejujuran saat berjumpa. Kebiasaan ini berakar dari sejarah abad ke-9 ketika Tibet pernah dipimpin oleh seorang Raja Lalim yang dipercaya memiliki lidah berwarna hitam. Sejak itu, warga menjulurkan lidah sebagai simbol bahwa mereka bukanlah reinkarnasi sang penguasa kejam. Kini, sapaan tersebut menjadi identitas budaya yang masih dijaga hingga sekarang. Jadi, jika suatu hari nanti Anda disambut dengan cara ini di Tibet, artinya sederhana. Anda diterima dengan baik dan sejarah sedang menyapa Anda kembali. Shaka, Amerika Serikat. Salam jari yang satu ini mungkin seringkali Anda lihat di pantai atau di atas papan selancar. Namanya Shaka. Sapaan khas Hawaii yang santai tapi penuh makna. Gerakannya sederhana, jempol dan kelingking diarahkan ke atas, sementara 3 jari lainnya ditekuk. Awalnya, Shaka dipraktikkan oleh warga lokal Hawaii, lalu menyebar luas ke komunitas peselancar. Hingga akhirnya populer di kalangan penyelam dan pecinta laut. Soal asal-usulnya, ada banyak versi. Salah satu kisah yang paling dikenal menyebut Shaka sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pekerja pabrik gula di Hawaii yang kehilangan 3 jari tengahnya akibat kecelakaan kerja. Kini, Shaka menjadi simbol universal semangat aloha yang berarti kasih sayang, kedamaian, dan rasa saling menghormati. Jadi, ketika seseorang memberi salam Shaka, pesan yang disampaikan sederhana. Santai saja, kita berteman. Sampea, Kamboja. Sekilas, gerakannya mungkin mengingatkan kita pada salam khas Sunda. Namun di Kamboja, salam ini punya aturan yang lebih berlapis. Namanya Sampea, dan posisi tangan menjadi kunci utama kesopanannya. Untuk menyapa teman atau kenalan, kedua tangan cukup dirapatkan di depan dada. Saat berhadapan dengan orang yang lebih senior atau atasan, posisi tangan dinaikkan sejajar dengan dagu. Kepada orang tua atau kakek nenek, tangan diangkat lebih tinggi, tepat di depan hidung. Ada pula tingkat tertinggi dalam Sampea saat menyapa aulia, yang dalam konteks Kamboja berarti para biksu. Posisi tangan sejajar dengan kening, sebagai tanda penghormatan yang mendalam. Salam ini diucapkan dengan kalimat Chumriapsur. Lebih dari sekadar sapaan, Sampea mencerminkan budaya hormat, tata krama, dan nilai hierarki yang masih dijaga kuat hingga kini. Ojigi, Jepang. Ojigi sangat dikenal sebagai ciri khas masyarakat Jepang, yaitu sapaan atau salam dengan membungkuk dalam posisi berdiri. Praktik ini secara disiplin dilakukan oleh orang Jepang, baik dalam hubungan sosial maupun bisnis di segala aktivitas keseharian mereka yang berhubungan dengan orang lain. Secara umum, ada 3 derajat ojigi saat berdiri. Yang pertama, esaku. Bungkukan ringan sekitar 15 derajat untuk sapaan singkat atau situasi santai. Kedua, keirei.
Bungkukan sekitar 30 hingga 45 derajat untuk situasi formal seperti bisnis atau ketika bertemu atasan. Ketiga, Sai Keirei. Bungkukan terdalam sekitar 45 hingga 70 derajat untuk menunjukkan rasa hormat atau penyesalan yang sangat besar. Misalnya kepada tokoh penting atau saat permintaan maaf serius. Ada dua varian ojigi. Pertama, Ritsurei, yaitu membungkuk dengan posisi berdiri, dan kedua, Zarei, yaitu membungkuk dengan posisi bersimpuh. Terdapat juga perbedaan praktik ojigi pada kedua jenis kelamin. Untuk pria, tangan diletakkan di samping paha. Untuk wanita, kedua tangan berada di atas paha. Nop, Laos. Masih satu rumpun dengan Sampeah dari Kamboja, Laos punya salam khas bernama Nop, atau lebih dikenal sebagai Wai. Gerakannya sederhana, tapi syarat makna sopan santun. Kedua telapak tangan dikatupkan di depan dada, disertai kepala yang sedikit menunduk. Semakin tinggi tingkat senioritas atau kemuliaan orang yang disapa, semakin dalam pula tundukan kepala dan posisi tangan. Salam ini biasanya dibuka dengan ucapan Sak Bai Dibor, yang berarti, apa kabar? Sapaan tersebut kemudian dijawab dengan Sak Bai Di, yang artinya baik-baik saja. Bagi masyarakat Laos, Nop bukan sekedar basa-basi. Ia adalah bahasa tubuh yang menegaskan rasa hormat, kerendahan hati, dan kesadaran akan posisi sosial. Singkat, anggun, dan penuh etika, sebuah salam yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Kaonak, Papua. Di wilayah pegunungan Papua, terutama daerah seperti Wamena, sapaan khas juga memiliki cara unik sendiri. Dikenal sebagai kumbi atau kaonak. Tradisi ini bukan sekedar ucapan, tetapi juga gerakan fisik yang kaya makna persaudaraan dan perdamaian antar warga. Dalam kaonak, dua orang saling berjabat tangan dengan cara yang khas. Jari telunjuk dibengkokkan dan dijepitkan di antara jari lawan. Lalu kedua belah pihak menghentakkan tangan bersama hingga terdengar suara khas, sebagai simbol keakraban dan komitmen damai. Salam ini mencerminkan nilai kultural tinggi masyarakat Papua Pegunungan yang menjunjung harmoni sosial, kebersamaan, dan keterbukaan terhadap tamu. Lebih dari sekadar salam, kumbi atau kaonak memperlihatkan identitas budaya yang kuat di tanah Papua. Jeol, Korea Selatan. Korea Selatan juga mempunyai tradisi menyapa dengan membungkuk saat bertemu dengan sudut 30 hingga 45 derajat. Perbedaannya terletak pada posisi kedua tangan yang dirapatkan di daerah selangkangan seperti yang lazim diperlihatkan oleh pramugari Korean Air. Lawan bicara akan membalas sapaan itu dengan membungkuk juga, kecuali jika ia merupakan figur senior atau orang yang sangat dihormati. Gerakan jeol diikuti dengan pengucapan Annyeonghaseyo untuk momen casual dan Annyeonghasimnika untuk pertemuan formal seperti upacara tradisional, Hari Raya Seolal dan Chuseok, maupun momen penting keluarga. Cium hidung, NTT. Di Nusa Tenggara Timur, terdapat kebiasaan unik dalam menyapa yang berbeda dari sekadar jabat tangan biasa. Di NTT, khususnya daerah seperti Sumba dan Saburai Jua, masyarakat saling memberi salam dengan menyentuhkan ujung hidung satu sama lain. Tradisi ini umumnya dikenal dengan nama Hengekdo atau cium hidung. Tradisi ini bukan sekedar salam, tetapi simbol keakraban, persaudaraan, dan rasa hormat termasuk kepada orang yang lebih tua. Ketika dua orang melakukan hengekdo, mereka menempelkan hidung sambil saling memandang dengan mata terbuka, menandakan kejujuran dan keterikatan batin antar individu. Menariknya, tradisi ini mirip seperti tradisi cium hidung khas suku Maori di Selandia Baru yang bernama Hongi. Tradisi turun-temurun ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat NTT sebagai bentuk penghormatan tanpa memandang usia atau status sosial. Anjali Mudra, India. Di India, orang-orang saling menyapa dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada yang diiringi dengan ucapan Namaste, yang memiliki arti, saya tunduk pada yang ilahi di dalam dirimu.
Sapaan ini bermakna penghormatan dan pengakuan dalam diri orang lain, baik di ruang religius maupun keseharian. Pada masa pandemi COVID-19 lalu, pemerintah India menginisiasi gerakan Anjali Mudra atau Namaste dengan tujuan untuk proteksi spiritual dan membantu pencegahan penularan penyakit COVID-19. Di balik setiap salam, tersimpan cerita tentang rasa aman dan kepercayaan. Dari menjulurkan lidah di Tibet hingga Kaonak di Papua, masyarakat di seluruh dunia dan juga Indonesia mewariskan cara sederhana untuk berkata, "Aku datang dengan niat baik." Sama hal menariknya di Eropa kuno, jabat tangan pun lahir dari makna yang sama, sebagai tanda bahwa seseorang tidak membawa senjata. Meski berbeda zaman dan juga budaya, satu pesan tetap hidup. Perjumpaan yang tulus selalu dimulai dari rasa saling percaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.